Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Persib Bandung harus takluk dari Malut United dengan skor 1-0 di pekan ke-31 Liga 1 2024-2025. Sedangkan di pertandingan yang lain, Dewa United juga, sang rival dari Persib Bandung atau sang pesaing dari Persib Bandung juga gagal mendapatkan kemenangan setelah ditahan imbang oleh Barito Putra dengan skor 1-1. Sebenarnya tidak banyak yang ingin saya komentari di pertandingan Persib melawan Malut United ini, karena jujur saja laga ini adalah laga yang sangat monoton, ya, membosankan sekali menonton match ini. Dari babak pertama sampai dengan babak kedua itu bisa terbilang lah ada beberapa kesempatan, ada beberapa peluang yang didapatkan oleh kedua tim. Padahal kalau misalnya kita menonton pertandingan Persib Bandung di match-match sebelumnya seperti melawan Bali United itu sangat begitu luar biasa, sangat seru sekali gitu. Bahkan rata-rata Persib Bandung setiap pertandingannya, tim yang berhadapan dengan Persib Bandung itu selalu tercipta di atas minimal 2 gol, bahkan di atas 2 gol. Nah, di laga ini adalah laga yang paling monoton Persib Bandung di musim ini. Ya, selain Persib juga sangat bermain hati-hati, Malut United pun juga bermain hati-hati. Nah, pada akhirnya bola itu hanya banyak berada di lini tengah dari kedua tim. Ya, dikuasai oleh Malut United di lini tengah. Setelah itu berhasil direbut oleh Persib Bandung. Persib Bandung ketika mau melakukan counter attack itu mudah dipatahkan. Nah, pada akhirnya berkumpul di tengah gitu. Ya kan? Jarang sekali terjadi peluang-peluang yang berbahaya. Bahkan dari segi peluang Persib pun itu hanya ada 1 peluang on target. Ya, meskipun ada lebih dari 5 peluang, tapi yang on targetnya itu hanya 1. Nah, ini membuktikan bahwa Persib ini sangat begitu hati-hati di pertandingan kali ini. Ya, meskipun juga kebobolan juga gitu. Dari gol Wahyu Pras yang memang hasil dari tendangan pojok dari Adriano. Nah, ini sangat disayangkan. Padahal ekspektasi saya sebagai penonton ya yang selalu tidak absen lah menonton pertandingan Persib Bandung. Wah, ini akan sangat menarik nih. Kayaknya gitu. Karena Persib Bandung akan secepatnya mengejar dan menentukan dirinya sebagai juara Liga 1 musim ini. Tetapi kenyataannya ini malah di luar ekspektasi. Nah, setelah kebobolan 1-0, Persib Bandung baru tuh ya kelihatan ingin menyamakan kedudukan, tetapi malah petaka justru malah terjadi. Ciro Alves malah terkena kartu merah. Nah, ini masih bisa diperdebatkan sebenarnya. Kenapa saya katakan masih bisa diperdebatkan? Gini, posisi Ciro Alves ketika ya melakukan gerakan sikut kepada pemain dari Malut United itu posisinya ingin berbalik badan, tetapi badannya terburu ketutup angle-nya. Nah, pada akhirnya Ciro Alves ketika mau balik badan itu gak bisa, dan sikutnya kebetulan itu agak sedikit naik. Ya, gini, kita analogikan lah, kalau misal kita ingin berbalik badan itu kan pasti semua gerakan tangan kita itu ikut gitu. Nah, Ciro Alves posisinya itu ingin berbalik badan ke arah kiri. Namun di sana di belakangnya ada pemain dari Malut United. Kebetulan juga wajahnya itu dekat dengan bahu Ciro Alves. Ya, terjadilah sentuhan gitu. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran yang peristiwa yang terjadi pada Ciro Alves kemarin. Nah, wasit yang memimpin pertandingan menurut saya terlalu terburu-buru ya memberikan kartu merah kepada Ciro Alves. Ya, terlebih lagi ya angle kamera dari VAR itu sangat begitu terbatas. Kita gak melihat secara jelas gitu apa yang menyebabkan istilahnya fatalnya Ciro Alves, sikutnya Ciro Alves kepada pemain Malut United itu kan gak terlihat dengan jelas. Bahkan terlihat hanya sedikit aja kenanya gitu. Bahkan pemain Malut United juga kan tidak terjadi sesuatu yang memang serius, biasa-biasa aja kan. Nah, ini menurut saya ini sangat patut dipertanyakan, patut diperdebatkan tentang keputusan wasit di laga Persib melawan Malut United. Bahkan bukan hanya di saat momen Ciro Alves saja, ya kan? Di momen-momen yang lainnya pun kan wasit ini kelihatan bingung. Ya, heran saya dengan performa wasit yang seperti ini. Ya kan? Ada beberapa kali tuh Beckham Putra ya terkena sikut oleh Sony itu kalau gak salah. Tetapi itu kan gak kartu kuning sama sekali. Ya, dibiarkan aja sama wasit. Terus ada banyak benturan yang memang terjadi ya di lapangan tengah, di lapangan pertahanan Persib Bandung, di pertahanan Malut United itu gak dihiraukan sama sekali. Bahkan gak ada kartu kuning. Dan saya catat wasit yang memberikan kartu kuning di laga ini itu hanya 2 kartu kuning kalau gak salah gitu ya, silakan koreksi, dan 1 kartu merah. Nah, entah gak ada kejadian yang memang serius di atas lapangan atau memang laga ini terlalu
yang seperti saya katakan tadi terlalu monoton gitu ya. Yang justru malah tidak ada sesuatu hal yang memang menjadi perhatian berlebih dari seorang wasit. Nah, ini menurut saya ini patut sekali untuk dievaluasi kerja wasit pada laga kali ini, karena ya justru malah merugikan Persib Bandung gitu. Bukan berarti saya memihak kepada Persib Bandung, tetapi yang kita harus fair. Kita harus melihat segala sesuatu itu dalam hal objektivitasnya. Jangan hanya karena memang kita pro dan kontra ya, justru malah kita saling tuduh menuduh dan sebagainya. Enggak, kita ingin sepak bola kita ya menjadi sepak bola yang paling sehat, menjadi sepak bola yang secara level dan kualitas itu bagus, ya kan? Salah satunya itu ditentukan oleh performa dan kepemimpinan wasit di atas lapangan. Itu satu. Yang kedua, melihat klasemen sekarang, sebenarnya Persib Bandung masih berpeluang untuk berpesta juara Liga 1 2024-2025 di pekan ke-31 kalau saja Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Persik Kediri. Nah, ini laga ini akan sangat menentukan nih bagi Persib Bandung. Ya kan? Persik Kediri jika kalah melawan Persebaya Surabaya, berarti Persik Kediri memberikan kesempatan kepada Persebaya Surabaya untuk terus bersaing sampai akhir musim. Karena untuk Dewa United untuk udah mustahil lah ya bagi Dewa United untuk mendapatkan gelar juara musim ini, karena jarak poinnya sekarang Persib dan Dewa itu 10 poin dan sisa laga hanya 3 laga lagi. Itu gak cukup untuk Dewa United dalam menyamakan poin dari Persib Bandung. Tetapi untuk Persebaya Surabaya ini masih terbuka kesempatannya. Nah, siapakah yang akan menjadi pemenang, entah itu Persebaya atau Persik Kediri yang nanti akan baru dimainkan pada hari Senin, ini wajib kita pantau nih ya. Kalau saja kalah ya berarti Persib Bandung juara. Kalau misalnya Persebaya menang ya berarti persaingannya akan terus berlanjut, dan saya rasa akan sampai dengan pekan ke-33 mungkin gitu ya. Itu akan masih bisa terjadi ya penentuan juara Liga 1 2024-2025. Nah itu, terima kasih. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.